Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Yulian Petel dalam video pembelajaran pengantar budidaya perairan. Video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran yang menguraikan materi tentang dasar-dasar budidaya perairan. Beberapa subpokok bahasan yang akan kita pelajari bersama di dalam video pembelajaran ini yang saya siapkan dalam bentuk outline pembelajaran. Yang pertama, pengertian budidaya perairan. Yang kedua, potensi dan permasalahan budidaya perairan. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan budidaya perairan. Dan yang keempat, aspek-aspek penentu keberhasilan kegiatan budidaya perairan. Kita akan belajar subpokok bahasan yang pertama tentang pengertian budidaya perairan. Budidaya perairan atau aquaculture merupakan kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Kegiatan budidaya yang dimaksud yaitu kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak, menumbuhkan, serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan. Organisme akuatik mencakup kelompok ikan atau finfish, udang atau crustacea, hewan bercangkang, molluska, echinodermata, dan alga. Menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mengembangbiakan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ikan. Menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan ikan adalah semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, yang meliputi binatang dan tumbuhan yang hidup dalam air tawar, air asin, ataupun air payau. Penyebutan budidaya bisa berdasarkan jenis ikan, tempat pemeliharaan, salinitas air, dan juga tingkat teknologi yang digunakan. Sejarah budidaya perairan diawali dari kegiatan berburu atau hunting biota akuatik untuk keperluan makanan pada hari itu. Bagian ikan hasil buruan tersebut ditampung di suatu genangan air untuk keperluan sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya tentang sejarah budidaya perairan akan kita bahas pada video pembelajaran yang lain. Yang berikut kita akan belajar prinsip dasar budidaya perairan. Prinsip budidaya perairan diawali dengan kegiatan pembenihan, di mana kegiatan pembenihan yaitu kegiatan pemeliharaan benih-benih ikan untuk mencapai ukuran pembesaran. Di dalam kegiatan pembesaran ikan, yaitu kegiatan pemeliharaan ikan dari benih sampai dengan ukuran konsumsi, beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan tingkat pertumbuhan ikan atau growth dan kematian atau mortalitas. Tingkat pertumbuhan dan tingkat kematian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pakan atau pemberian pupuk dan juga faktor lingkungan seperti pengelolaan kualitas air. Itu akan mempengaruhi kegiatan pembesaran ikan. Selain itu, faktor lingkungan seperti limbah, hasil samping, dan kerugian yang dihasilkan dari kegiatan pembesaran ikan ini diharapkan memiliki dampak yang minimum terhadap lingkungan. Jika faktor pakan, pupuk, dan kualitas air dan juga faktor-faktor lingkungan lainnya
dijaga dengan baik dalam kegiatan atau fase pembesaran ikan, maka kegiatan pembesaran ikan ini akan menghasilkan produk untuk dipasarkan dengan kualitas yang baik dari segi tekstur, rasa dan nilai gizi yang dapat diterima dengan baik. Itu prinsip dasar dari kegiatan budidaya perairan yang harus diperhatikan oleh para pembudidaya ikan. Adik-adik mahasiswa, kita akan belajar lagi subpokok yang berikut tentang potensi dan permasalahan budidaya perairan. Yang pertama tentang potensi sumber daya perikanan budidaya di Indonesia. Ada sejumlah potensi alam bahari Indonesia. Di antaranya potensi berupa 81.000 km panjang pantai, perairan teluk dan juga pulau-pulau kecil yang relatif tenang dan jernih, potensi hamparan terumbu karang, padang lamun dan juga mangrove, sangat mendukung pengembangan budidaya laut. Selain itu, potensi budidaya air tawar dan air payau meliputi perairan umum, sungai, danau, waduk, kolam, dan tambak. Ada juga potensi komoditas ikan, udang, moluska, dan biota lainnya yang mempunyai nilai strategis untuk dikembangkan karena nilai ekonomisnya yang tinggi sebagai komoditi ekspor dan sebagai produk bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Ini merupakan sejumlah potensi budidaya perairan sehingga dapat dikembangkan di wilayah perairan Indonesia. Ini beberapa potensi. Kita melihat dalam tabel ini adalah potensi luas lahan perikanan budidaya menurut jenis budidaya dari tahun 2015 ke tahun 2020. Khususnya potensi yang tersedia di wilayah Indonesia hingga tahun 2020. Kita lihat ada sejumlah potensi dengan total luas lahan seluas 1.069.223 hektar yang terbagi ke dalam potensi luas wilayah untuk kegiatan budidaya laut sebesar 102.254 hektar di tahun 2020. Ada potensi budidaya tambak sebesar atau seluas 679.448 hektar di tahun 2020. Potensi budidaya kolam seluas 209.045 hektar di tahun 2020. Potensi budidaya karamba dengan luasan 1.470 hektar. Potensi budidaya jaring apung seluas 1.785 hektar. Potensi budidaya jaring tancap seluas 137 hektar. Dan potensi budidaya mina padi seluas 75.084 hektar di tahun 2020. Sehingga luasan total untuk potensi luas lahan perikanan budidaya pada tahun 2020 yaitu 1.069.223 hektar. Berikut ini merupakan sebaran luas lahan menurut jenis budidaya tahun 2015-2020 dengan tingkat pemanfaatannya per tahun. Kita lihat di tahun 2015, kegiatan budidaya tambak dengan tingkat pemanfaatan sebesar 54,15%, budidaya laut 21,60%, budidaya kolam 14,31%, dan budidaya mina padi 9,72%. Tahun 2016, budidaya tambak 53,04%, budidaya laut 21,75%, budidaya kolam 11,84%, budidaya mina padi 11,49%, dan budidaya jaring apung 8,08%. Tahun 2017, budidaya tambak 53,04%, budidaya laut 21,75%, budidaya kolam 11,84%,
budidaya mina padi 11,49%, dan budidaya jaring apung 8,08%. Tahun 2018, kegiatan budidaya tambak 59,49%, budidaya laut 23,10%, budidaya kolam 11,82%, dan budidaya mina padi 5,42%. Di tahun 2019, budidaya tambak meningkat menjadi 63,67%, budidaya kolam 14,25%, budidaya laut menurun menjadi 11,24%, budidaya mina padi 10,17%. Dan di tahun 2020, kegiatan budidaya tambak 63,55%, budidaya kolam meningkat menjadi 19,55%, budidaya laut menurun menjadi 9,56%, dan budidaya mina padi 7,02%. Selanjutnya, ini adalah potensi dari setiap jenis perikanan budidaya di Indonesia dengan tingkat presentasi pemanfaatannya. Kita lihat jenis perikanan budidaya. Untuk budidaya air payau memiliki potensi luas lahan sebesar 2.964.331 hektar dan baru dimanfaatkan sebesar 657.083 hektar dengan potensi yang masih ada 2.297.248 hektar. Jadi tingkat pemanfaatan lahan baru sebesar 22,50% untuk kegiatan budidaya air payau. Untuk kegiatan budidaya air tawar memiliki potensi luas lahan sebesar 541.100 hektar dengan tingkat pemanfaatan 151.387 hektar. Masih tersisa 379.713 hektar. Dengan demikian, tingkat pemanfaatan untuk kegiatan budidaya air tawar baru sebesar 29,83%. Untuk perairan umum memiliki potensi luas lahan sebesar 158.125 hektar, baru dimanfaatkan sebesar 1.707 hektar dengan tingkat pemanfaatan 1,08%. Untuk jenis perikanan budidaya mina padi, potensi luas lahan sebesar 1.536.289 hektar dengan tingkat pemanfaatan 142.122 hektar dengan presentasi pemanfaatan sebesar 9,25%. Untuk kegiatan budidaya laut, potensi luas lahan sebesar 12.123.383 hektar, tingkat pemanfaatannya 231.474 hektar dengan presentasi pemanfaatan baru mencapai 2,32%. Tampilan grafik berikut ini merupakan rata-rata sebaran produksi perikanan budidaya dari berbagai biota perairan. Kita lihat rata-rata sebaran produksi perikanan budidaya yang paling besar adalah kegiatan budidaya rumput laut dengan produksi mencapai 65%, dan beberapa biota lain tingkat produksinya masih cukup rendah. Kita lihat untuk budidaya nila produksinya 8%, budidaya lele tingkat produksinya 7%, budidaya udang tingkat produksi 6%, budidaya bandeng tingkat produksinya 5%, budidaya ikan mas tingkat produksi 4%, budidaya patin 2%, kegiatan budidaya lainnya 2%,
dan budidaya gurami 1%. Sementara kegiatan untuk budidaya kerapu dan kakap masing-masing tingkat produksi masih 0% dalam rata-rata sebaran produksi berdasarkan grafik ini. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang kendala dan masalah dalam kegiatan budidaya perairan dari beberapa aspek. Kita lihat kendala dari aspek lingkungan atau faktor alam. Ada beberapa kendala. Yang pertama, sumber daya lahan masih terbatas atau sulit dikembangkan. Yang kedua, kuantitas dan kualitas air masih terbatas. Faktor bencana alam, faktor pencemaran perairan, penataan ruang atau wilayah, degradasi tanah, eutrofikasi, gejala red tide atau blooming alga yang mengakibatkan perairan berubah warna menjadi warna merah, pembuangan limbah, penebangan hutan, maupun manajemen atau pemanfaatan perairan yang kurang baik. Itu beberapa kendala dan masalah kegiatan budidaya dari aspek lingkungan atau faktor alam. Yang kedua, kendala dan masalah dari aspek sosial ekonomi. Di situ ada beberapa hal yang menjadi faktor pembatas atau masalah, diantaranya terbatasnya sarana prasarana produksi, harga produk perikanan yang fluktuatif, kualitas sumber daya perikanan yang masih rendah, perdagangan global yang kompetitif, ketatnya persyaratan mutu dan keamanan pangan dari negara-negara importir, lemahnya informasi tentang pasar dunia, tuntutan tata cara budidaya yang bertanggung jawab, tuntutan konsumen tentang keanekaragaman jenis, bentuk, dan penyajian, serta lemahnya kepastian usaha dan keamanan dalam kegiatan budidaya. Faktor yang ketiga, masalah dari aspek teknologi. Penyediaan teknologi pembenihan belum sepenuhnya memadai. Penyediaan pakan buatan yang belum kontinu, penguasaan teknik atau penanggulangan penyakit yang masih terbatas. Dari aspek kelembagaan, beberapa masalah misalnya keterbatasan dalam pelayanan dan juga jumlah penyuluh yang terbatas. Organisasi pembudidaya ikan belum berkembang dengan baik dari aspek sumber daya manusia. Dukungan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam modal dan pengelolaan usaha yang masih rendah. Dari aspek ekspor komoditi perikanan, ada faktor-faktor meliputi persyaratan mutu dan sanitasi, kandungan hormon, logam berat, antibiotik, bakteri patogen, biotoksin, pestisida dalam lingkungan budidaya yang masih tinggi. Ada juga sejumlah permasalahan lain dalam kegiatan budidaya perairan, diantaranya pembangunan yang kurang memperhatikan penataan ruang, lahan potensial untuk budidaya perairan atau aquaculture yang terancam alih fungsi atau gangguan kegiatan lain, benturan kepentingan dalam pemanfaatan lahan, penurunan daya dukung lahan atau perairan, dan juga kerentanan usaha aquaculture terhadap segala bentuk bahan pencemaran. Yang berikut, pokok bahasan tentang ruang lingkup kegiatan aquaculture. Ruang lingkup kegiatan aquaculture bisa berdasarkan kegiatan, berdasarkan spasial, berdasarkan sumber air, maupun berdasarkan posisi wadah produksi. Untuk kegiatan aquaculture berdasarkan kegiatan, di situ dikenal ada subsistem pengadaan sarana prasarana meliputi pemilihan lokasi, pengadaan bahan dan pembangunan fasilitas produksi, pengadaan induk, benih, pakan, pupuk, obat-obatan, pestisida, peralatan aquaculture, tenaga kerja, dan sebagainya. Dari subsistem proses produksi meliputi persiapan wadah, penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan kesehatan ikan, pemantauan ikan, dan pemanenan. Untuk subsistem penanganan pasca panen dan pemasaran meliputi peningkatan kualitas produk sehingga bisa lebih diterima konsumen, distribusi produk, dan pelayanan terhadap konsumen. Untuk subsistem pendukung
meliputi aspek keuangan, diantaranya pembiayaan dan pembayaran dan sebagainya, aspek kelembagaan, diantaranya organisasi perusahaan, asosiasi, koperasi, perbankan, lembaga riset, dan sebagainya. Untuk ruang lingkup aquaculture berdasarkan spasial atau berdasarkan ruang, dikenal aquaculture yang berlangsung di darat, bisa di pegunungan, perbukitan, dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk aquaculture yang berlangsung di laut, kegiatan bisa dilakukan di pantai, muara sungai, teluk, selat, perairan dangkal, perairan terumbu karang, dan juga laut dalam atau laut lepas. Ruang lingkup aquaculture berdasarkan sumber air dikenal ada perikanan budidaya air tawar, freshwater aquaculture, perikanan budidaya air payau, brackish water aquaculture, dan perikanan budidaya laut mariculture. Lingkungan perairan berdasarkan salinitas, ada air tawar dengan salinitas di bawah 0,5 ppt, perairan oligohalin dengan salinitas 0,5 sampai 3,0 ppt, perairan mesohalin dengan salinitas 3,0 sampai 16,5 ppt, perairan polyhalin dengan salinitas 16,5 sampai 30 ppt, perairan marine dengan salinitas 30 sampai 40 ppt, dan perairan hyperhalin dengan salinitas di atas 40 ppt. Selanjutnya, ruang lingkup aquaculture berdasarkan posisi wadah produksi dikenal aquaculture berbasis daratan, land based aquaculture, yaitu unit budidaya berlokasi di daratan dan pengambilan air dari perairan sekitarnya seperti kolam, mina padi, dan tambak. Lalu ada aquaculture berbasis perairan, water based aquaculture, yaitu unit budidaya ditempatkan di dalam badan air perairan seperti sungai, saluran irigasi, danau, waduk, dan laut. Misalnya, penempatan keramba jaring apung, rakit apung, dan juga jaring pancap. Dan yang terakhir, aspek-aspek penentu keberhasilan budidaya perairan. Ada berbagai aspek atau faktor yang dapat menentukan keberhasilan kegiatan budidaya perairan, khususnya dalam tahap produksi atau stok biomasa yang akan dipanen. Kita lihat dari aspek pakan. Pakan akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan. Kita lihat juga ada variabel lingkungan akan mempengaruhi juga tingkat pertumbuhan. Ada aspek atau faktor penentu tingkat rekrutmen. Jadi variabel lingkungan juga akan mempengaruhi tingkat rekrutmen yang pada akhirnya berpengaruh terhadap produksi kegiatan budidaya, di mana kegiatan rekrutmen meliputi reproduksi atau penyediaan benih baik dari alam maupun hatchery atau dari panti-panti pembenihan, daya tetas telur, tingkat kelulusan larva maupun pertumbuhan larva. Ada sejumlah aspek lain, misalnya faktor lingkungan dan penyakit yang dapat mempengaruhi tingkat kematian. Jadi baik kematian alami maupun kematian yang diakibatkan oleh faktor predasi atau saling memangsa. Aspek yang lain yaitu aspek manajemen atau pengelolaan dalam hal pengelolaan biota budidaya perairan. Ini juga bisa mempengaruhi kematian oleh karena penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Itu adalah masalah pengelolaan atau masalah manajemen yang menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan kegiatan budidaya perairan. Baik, demikianlah beberapa sumber bahasan yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa di dalam mempelajari mata kuliah pengantar budidaya perairan.
Untuk materi-materi selanjutnya dapat adik-adik pelajari melalui video pembelajaran saya pada kesempatan yang datang. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.